Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatuz Zahra. Saya dari kelas 4A, Prodi Pendidikan Luar Biasa. Nah, saya di sini akan melanjutkan materi yang nomor 3, yaitu akibat anak penyandang masalah sosial. Nah, di sini ada 3 dalam hal itu. Yang pertama yaitu masalah sosial secara pribadi, dan kedua secara bermasyarakat, dan ketiga secara pemerintah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah sosial secara pribadi. Dalam hal ini, bahasanya peserta didik banyak mempunyai masalah pribadi maupun sosial yang terus menemukan jalan agar peserta didik dapat memiliki pelajaran dalam sekolah. Karena tugas peserta didik adalah belajar bukan memikirkan masalah, bimbingan konseling sangat penting dalam strategi dan bimbingan pribadi sosial dalam pembelajaran. Berarti pada pribadi itu kita harus fokus kepada pendidikan kita. Jangan kita memikirkan masalah sosial, ya, karena masalah sosial pribadi itu sangat tidak baik, karena masalah sosial itu bisa membuat kita down, apalagi kita akan mengurangi masalah pendidikan. Nah, saya kan sudah menerangkan pada materi, kalau nggak salah materi 1, materi 2. Di sana saya kan sudah membahas tentang pendidikan. Nah, secara umum, masalah yang terhimpun dalam permasalahan masalah pribadi sosial meliputi masalah hubungan interaksi dengan orang lain, yaitu hubungan antara orang tua, saudara, teman, guru, masyarakat, di lingkungan individu. Masalah pengaturan diri baik dalam bidang kerohanian, perawatan diri, jasmani dan rohani, penyelesaian konflik, dan sebagainya. Nah, masalah pribadi itu juga bisa dari orang tua, keluarga kita, masyarakat juga bisa. Nah, permasalahan dalam masalah pribadi dan sosial, maka permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu masalah-masalah berkaitan dengan bidang pribadi. Nah, yang pertama yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, peroleh sistem nilai. Nah, di dalam sistem penilaian meliputi itu masih memiliki kebiasaan berbohong, masih memiliki kebiasaan mencontek, kurang berdisiplin, khususnya melihat kebersihan. Nah, di dalam pribadi itu, meliputi sistem nilai itu, kita dilihat dari cara kita berkata bohong, itu juga masalah sosial pribadi. Kita mencontek waktu kita ujian, itu juga masalah sosial pribadi. Yang dimaksud dengan ketakwaan kepada Allah SWT itu mencakupi yaitu kurangan motivasi untuk mempelajari agama sebagai pedoman hidup, masih merasa malas untuk melaksanakan sehat, kurang memiliki kemampuan untuk bersabar dan bersyukur. Itulah secara pribadi. Nah, juga ada akibat masalah sosial secara bermasyarakat. Nah, kehidupan sosial di masyarakat tidak selalu positif dan menyenangkan. Nah, kamu tentu tahu, kan kita harus tahu, jika membaca berita pasti ada saja kasus-kasus kriminal atau masalah sosial yang meresahkan masyarakat. Permasalahan sosial di sini juga memiliki arti sebagai gejala atau fenomena yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, apa saja dampak permasalahan sosial dalam masyarakat? Nah, yang pertama itu karakteristik permasalahan sosial. Nah, pada dasarnya permasalahan sosial adalah bagian yang tidak dapat dipisah dari kehidupan sosial di masyarakat. Hal ini dikarenakan permasalahan sosial itu timbul sebagai bentuk dari kebudayaan manusia dan interaksi antimonisial. Gejala sosial bisa dikatakan permasalahan sosial jika yang pertama yaitu adanya gesekan antara nilai sosial dengan tindak sosial. Yang kedua, sumber dari permasalahan sosial adalah akibat dari suatu gejala sosial di masyarakat. Dan yang ketiga, adanya permasalahan sosial yang nyata dan juga yang tersembunyi. Nah, di sini juga ada masalah sosial akibat pemerintah.
Nah, selama terjadi pada pandemi yang sekarang kita rasakan yaitu COVID-19, pemerintah menghadapi masalah ekonomi, kesehatan maupun masalah sosial di Indonesia. Oleh karenanya, akan membahas masalah sosial akibat pandemi yang berkepanjangan. Pertumbuhan ekonomi menurun akibat terjadinya pandemi, mengakibatkan jumlah pengangguran, kemiskinan, serta PHK karyawan meningkat. Nah, di sini ada beberapa masalah sosial. Nah, masalah sosial pada saat ini yaitu situasi sosial saat pandemi tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dampak wabah COVID-19 telah masuki kehidupan termasuk secara sosial. Nah, itu juga permasalahan sosial secara pemerintah. Nah, solusinya masalah sosial di Indonesia ini adalah pemerintah telah berupaya mempercepat stimulan dan sektor perekonomian dengan pembuatan kebijakan penanganan yang tidak demi menjaga ekonomi dan sosial dan stabil. Hal penting ini dilakukan karena akan mengaruh selama seluruh lapisannya masyarakat. Nah, berarti pemerintah itu sudah memberi kita itu seperti bantuan, kebijakan, dan dana desa. Nah, berarti kita di dalam sekarang ini kita tuh kan COVID, lagi di masa pandemi. Berarti pemerintah itu sudah memberi kita seperti dana, bantuan. Nah, seperti itu. Cukup dari saya. Apabila dari awal hingga akhir ada kesalahan, kekeliruan, dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.